Saya kira itu barangkali saya kembalikan kepada Pak Idam. Ya, Baik. silakan Pak Idam. Jazakallah khairan Pak Rusdi. Wa iyyakum. Maaf Pak, tadi saya lihat mungkin lebih tepatnya sampai ayat 120 Pak. Mungkin. 120 ya. Iya, karena memang sebagian disebut Iya, ya. pengetahuan, tapi kayaknya tadi lebih berat ke 120 sehingga pada kajian berikutnya lagi kita mulai dari 21. 1. Ya. Menurut saya sih. Mungkin ada rekan-rekan yang lain mungkin kalau ada Boleh, boleh, boleh. ya. Ya, itu penjelasan lainnya lah, penjelasan lebih lanjut tentang Iya, karena kita ada biar lebih paham. konsekuensinya kan, pemahaman Ya. selanjutnya. Monggo, Bapak, Ibu, Boleh, silakan, ini silakan. telah bergabung Pak Subhan nih. Pak Subhan bergabung setelah Pak Aryo. Bu Jaju kayaknya live lah. Sudah live ini Ya, barusan aja. Monggo Pak ya, Subagian nih. silakan. Pak Aswar ya masih ada. Oke. Karya Pak Azwar, Pak Subhan, Pak Pak Aryo lagi Bagja. on the move biasanya. Alhamdulillah, makanya Pak Subagi ada pertanyaan ini. Monggo Pak Subagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya maaf tadi wabarakatuh. itu ngehang gitu laptopnya jadi Ya sempat udah keluar mulai kayaknya. tenggelam. Pak Ustadz, ini mungkin keluar sedikit dari konteks Adam dan Ibu Hawa ya. Masalah Mhm. eh, tajwid Pak Ustadz dari Tajwid ya. dari Al-Furqan ayat 1 itu kan dilanjutkan ke ayat 2 itu ada nun kecil di bawah alif itu Pak Ustadz. Mhm. Mhm. Nah, Tiron langsung langsung disambung dengan nil lazi. Itu fungsi nun Ya. bawah alif itu apa ya Pak Ustadz ya? Ya, begini. Ini pelajaran tajwid. Nggak apa-apa. Dalam ayat yang kita bahas ini pun juga ada tentang cara belajar Al-Qur'annya Nabi kan gitu. Ya. Nabi nggak boleh belajar buru-buru itu gitu. Ternyata buru-buru juga nggak bagus. Nah, begini. Ayat 1 surat Al-Furqan bunyi ujungnya itu adalah ya tanwin. Nadhiron ya, nadhiron itu bunyinya. Yang kalau kita berhenti wakaf kita baca nadhiro. Itu kalau berhenti. Kemudian ayat kedua itu alladzi ya, alladzi lahu kan alladzi. Alladzi itu alifnya itu bukan hamzah kotok, bukan hamzah yang bunyinya berdiri sendiri. Dia adalah hamzah wasol. Hamzah yang bunyinya mengikuti kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya bunyinya a, jadi alladzi. Kalau kata sebelumnya bunyinya i, jadi illadzi. Kalau kata sebelumnya bunyi u, jadi ulladzi. Itu begitu. Itu namanya alladzi. Ya. Kalau dia dibaca sendiri, jadi ayat 1 kita baca sendiri, ya, sampai kepada kalimat lil alamina nadhiro, sampai situ berhenti. Maka waktu baca ayat kedua, kita mulainya dengan alladzi, itu begitu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Tapi kalau seandainya kita mau sambung nggak boleh. Lil alamina nadhiron alladzi, itu nggak boleh. Nadhiron alladzi, itu nggak boleh. Mestinya lil alamina nadhiron alladzi. Bahkan ro itu tanda panjangnya nggak dibaca. Nggak boleh. Nadhiron alladzi, nggak boleh. Kita kalau nyambung kan berarti nadhiron kalau nyambung. Nadhiron. Misalnya ketemu huruf apa yang langsung itu nadhiron apa kan gitu. Nah, karena huruf sesudahnya adalah hamzah wasol, maka kita membacanya jadi nadhironil nadhi. Nah, itu begitu. Karena nadhir kalau bukan tanwin ya Pak Bagja, kalau bukan tanwin cukup nadhiro, maka jadi nadhirol ladzi. Nah, kalau tidak tanwin, kalau nadhiru nadhirul ladzi. Kalau kasroh nadhiril ladzi, itu begitu. Tapi kalau nadhiron
atau nadhirun atau nadhirin, maka dibacanya nadhironil ladzi, nyambung. Nadhirunil ladzi. Kalau kasroh nadhirinil ladzi. Nah, gitu. Nadhirinil ladzi itu begitu. Jadi Jadi itu karena kita mau nyambung gitu loh. Dan alif yang ada di ayat kedua itu namanya hamzah wasol. Hamzah yang bunyinya terikat dengan bunyi kata sebelumnya kalau disambung. Hanya dibaca a kalau berdiri sendiri. Alladzi itu kalau berdiri sendiri. Gitu. Ya, itu namanya hamzah wasol. Pelajaran hamzah wasol, hamzah qata. berarti huruf huruf nun itu ditambahkan kalau misalnya ada huruf tanwinnya, Pak Ustadz ya. Betul, Kayak nasi betul. Bunyi nun itu karena ada tanwin. Seperti kan juga ada tanwin. uh, wailul likulli humazatin. Perhatikan baik-baik bunyinya humazatin ujung ayatnya. Kalau kita berhenti kan wailul likulli humazatin lumazah. Kan gitu kalau berhenti. Ayat keduanya adalah alladzi jama'a malan wa addadah. Kan gitu. Kalau kita sambung maka jadi lumazatinil ladzi. Gitu. Jadi jadinya ya sempurnanya wailul likulli humazatinil ladzi jama'a malan wa addadah. Nah, ada nunnya karena bunyi ujungnya lumazatin. Nah, jadi lumazatinil ladzi. Tapi kalau kita nggak bisa, berhenti aja lebih baik. Sama dengan iyyaka na'budu dalam al-Fatihah. Kalau kita baca berhenti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Karena nasta'in kita kan berhenti. Begitu baca ihdina, itu kalau kita baca berhenti ihdina. Tapi kalau kita sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdina. Nah, jadi nuhdina. Kenapa di situ nggak ada n-nya? Karena ujungnya adalah ta'inu, bukan ta'inun. Kalau ta'inun, ta'inunillah, ta'inuni'budullah. Ta'inuni, itu begitu. Ya. Jadi, itulah hamzah wasal dan huruf sebelumnya adalah tanwin. Itu begitu. Jadi bunyinya ada nunnya di situ. Baik, paham Pak Kira itu Ustadz. ya. Ya, Syukron. alhamdulillah. Ya, afwan. Terkait dengan syafaat gitu ya. Kan semua syafaat itu milik Allah kecuali nanti Allah yang mengizinkan gitu Pak Ustadz ya. Ayatnya ya kurang lebih ya. Betul. Nah, ya itu yang pertanyaan saya sih ada dua ya. Satu, saya pernah dengar ada doa minta syafaat dari Rasulullah gitu. Sama naungan Allah. Nah, terus lalu yang pertanyaan yang keduanya adalah kalau di surat An-Najm itu kan ada ayat yang kira-kira bahwa akan banyak malaikat itu sangat banyak tetapi tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izinku gitu. Berarti malaikat itu juga bisa memberikan syafaat ya, Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Jazakallah. Kok iyakum. Ya, begini. Pembahasan tentang syafaat ini di ayat sebelumnya. Di ayat 109, 110 itu diterangkan hari kiamat itu nanti yauma idin la tanfa'us syafa'atu illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Jadi ada dua syaratnya. Syafaat itu tidak akan terjadi, tidak akan dapat memberikan manfaat kecuali orang yang Allah izinkan untuk mendapati syafaat itu dan Allah ridho ucapan itu pada dirinya. Jadi radhiyallahu qaula yang Allah menerima ucapannya yang tadi termasuk doanya waktu di dunia minta mendapatkan syafaat untuk didapati di hari kiamat. Nah, syafaat itu bisa dari siapa saja, syafaat Rasulullah yang paling orang harapkan. Syafaat amal juga ada. Seperti kita baca Quran, kita puasa Ramadan, itu dalam hadis itu dikatakan syafaat itu. Jadi nanti Al-Quran, as-sawmu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pelakunya, kepada yang baca Quran dan kepada yang melakukan puasa. Nanti puasa akan bilang begini kepada Allah, ya Rob, ya, nahaituhu
anil akli wasyurb fin nahar. Wahai Allah, aku cegah hambamu untuk tidak makan, tidak minum di siang hari, ya, semata-mata karena engkau, ya. Maka fasyafi'ni fi, izinkan aku dapat memberikan syafaat, atau dalam bahasa lain dapat menolong dia nanti di hari kiamat. Itu begitu. Maka ujungnya nanti Allah kasih izin keduanya. Al-Quran juga bilang gitu, mana tuhu minan naum fil lail, aku juga hambamu ya Allah dari tidak tidur di malam hari, karena di malam itu dia ngaji terus. Maka keduanya minta Allah izinkan memberikan syafaat. Lalu kata Allah, fayusyaffa'an, keduanya dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Begitu juga malaikat. Nah, kalau tadi malaikat pun bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Siapa malaikat itu? Malaikat itu yang dapat memberikan syafaat itu adalah malaikat yang sering mendampingi kita, yang kita kenal dengan istilah ya kalau kita kenalnya malaikat rakib, malaikat atid, itu sebetulnya istilah juga. Malaikat yang mencatat dengan pengawasan, dengan penglihatan. Kalau atid, malaikat yang mencatat dengan catatan, dengan tulisan. Kalau rakib, malaikat yang mencatat dengan penglihatan, sebetulnya itu. Rakib itu muraqabah, pengawasan penglihatan. Kalau atid, pengawasan pencatatan. Jadi dua-duanya, makanya nggak kita lupa. Kayak kita kan kalau CCTV di dunia modern hanya pengawasan penglihatan, catatan nggak ada. Nah, kan kalau itu catatan ada, pengawasan ada. Nah, jadi malaikat atas izin Allah dapat memberikan syafaat kepada kita hamba-hamba Allah ini. Nah, jadi syafaat itu, tapi dengan cara tadi, malaikatnya, Al-Qurannya, puasanya, termasuk Nabi kita Muhammad, tidak dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Izin dari Allah. Dan orang yang dapat syafaat pun nggak dapat syafaat kecuali orang yang memang Allah ridho, dia layak dapat syafaat. Jadi syafaat ini dari dua sisi. Dari sisi yang memberi, itu atas izin Allah bisa memberi. Dari sisi kita sebagai orang yang akan menerima syafaat, juga orang yang layak menerima syafaat. Cuma sebagai orang yang layak menerima syafaat sudah diterangkan. Siapa itu? Orang yang beriman tadi, wafat dalam keadaan iman. Dan yang kedua, orang yang di dunianya ada amal solehnya. Jadi nggak boleh kosong. Amalnya ada. Yang nanti mungkin ada sedikit timbangan keburukannya lebih dikit berat, atau timbangan keburukannya sama dengan amal kebaikannya. Nah, itu yang bisa menolong orang dapat mendapatkan syafaat itu. Sedangkan malaikat, nabi, dan amal-amal kita dapat memberikan syafaat setelah Allah izinkan mereka memberikan syafaat. Itu begitu. Ya. Ya, jazakallah khairan. Ya, wa iyyakum. Misalnya ya, kita berinteraksi dengan hewan peliharaan atau tempat-tempat yang kita kunjungi, terus kita melakukan ibadah di sana, gitu. Itu apakah bisa menjadi saksi juga pada saat nanti saksi atau syafaat juga ya nanti? Ya, gitu. Betul. Tempat kita sekarang ini berada saja, kita ada di rumah, kita ada di perjalanan, kita ada di hotel, ada di mana, maka tempat-tempat itu akan berbicara nanti, Allah izinkan. Berbicara, memberikan persaksian tentang apa yang kita perbuat. Sekaligus dia akan minta kepada Allah, terutama yang kita berinteraksi dengan baik dengan makhluk itu. Katakanlah kita punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu akan menolong kita nanti kalau dia berbicara, saya betul-betul dikasih enak, saya betul-betul dijaga, saya diberi makan secukupnya, saya nggak pernah dicegah, saya nggak pernah. Itu juga akan bisa berbicara, ya. Jadi semua yang berinteraksi dengan kita, baik yang aktif seperti hewan peliharaan ataupun benda mati seperti tembok, ya, seperti pintu, jendela, itu semuanya dengan izin Allah akan bisa berbicara. Dan tentu pembicaraan kalau yang benda mati, bicaranya cuma berbicara saksi saja. Ya betul, di situ dia melakukan itu. Ya betul, dia melakukan sholat. Ya betul, dia bangun malam. Saya di situ, saya jadi temboknya yang melihat dia, itu saja. Tapi kalau makhluk hidup seperti hewan, dia akan menambah keterangan tentang akibat pada dirinya. Oh, saya dianiaya, saya dibikin lapar, saya susah. Nah, itu juga jadi beban buat kita. Bentuk syafaat buat kita dari mereka seperti itu.
Bukan dia punya tiket lebih untuk memasukkan kita ke dalam surga, tidak. Dia hanya menambahkan penjelasan atau keterangan tentang perilaku kita terhadap mereka. Itu yang ada. Bukan seperti Nabi. Kalau Nabi, para malaikat, itu memang dapat semacam tiket tambahan untuk memasukkan orang lain ke dalam surga. Nah, itu begitu. Maka ya, kita layak untuk mengharapkan syafaat dari Nabi, dari malaikat, dari amal-amal soleh. Nggak boleh mengharapkan syafaat dari hewan peliharaan. Nggak boleh. Bukan, wah mudah-mudahan hewan kita dapat memberikan syafaat. Bukan. Kalau hewan peliharaan, kita berperilaku baik kepada mereka, yang terjadi adalah dia akan menambah persaksian tentang kebaikan kita, memperlakukan mereka. Jadi bukan pemberi syafaat makhluk hidup, tapi dia persaksian saja. Memberikan saksi ya, berarti ya, sebatas Ya, itu. Tidak kalau Wah, iya aku. Terkait dengan ayat 115 kan tadi di awal disebutkan mengenai lupa dan ditutup dengan azam. Iya. Nah, lupanya karena azam di situ disebutkan kebanyakan padanya tidak ada kemauan yang kuat nih terjemahannya. Nah, apakah ini secara umum sebagai kita keturunan Nabi Adam atau memang khusus, dan kemudian bagaimana supaya azam ini kemudian itu kuat? Karena saya terpikir dengan surat Asy-Syams ayat 8 kan diilhamkan fujur dan takwa gitu. Ini karena fujur kita atau karena lupa kita? Bahkan tadi Pak Rusi menyebutkan nggak ada niat untuk melanggar, jadi itu bukan fujur kan ya Pak ya jadinya. Ini Ya. ini kan antara was itu kan berarti waswis kemudian sama ujian Allah. Ini kayaknya ujian Allah juga merupakan dari iblis ini. Ya. Jadi begini. Penjelasan maksud dari ayat 115 ya. Walaqad ahidna ila Adam bin qablu fanasiya walam najid lahu azma. Ini maksudnya buat kita semua. Bukan Adam saja. Adam itu contohnya buat kita. Contohnya dia begitu. Sebetulnya kesalahan kita, jadi pada umumnya, termasuk Nabi Adam, orang tua kita itu, adalah karena penyakit lupa. Kalau kita tahu kita lupa, mestinya kita waspada. Katakanlah, kita orang yang biasa lupa kalau naik mobil, taruh kunci sembarangan. Maka lebih baik kita cari cantolan yang kita tempelin di celana kita misalnya. Diikat. Jadi kunci tidak akan lepas. Itu yang dimaksud. Adam tahu dia pelupa, dan tahu bahwa kelemahannya adalah pada syahwat. Dia tidak mawas diri terhadap dua hal itu. Itu yang namanya dia tidak azma. Dia tidak punya azam. Tidak punya tekad kuat untuk menjaganya. Nah, di situ kelemahan Adam, tidak menjaga. Mestinya kalau dia tahu dia pelupa, dia harus ingat betul. Ingatnya apa? Ingat tentang siapa musuh kita itu. Misalnya, tadi kan ayat Allah kasih tahu, ingat iblis itu yang hasad sama kita. Iblis itu yang sama kita sangat dengki. Lantaran Nabi Adam semua diperintah sujud kepada Adam, berarti menghormati Adam, ya. Dan itu berarti kelebihan Adam pada diri atas diri yang lain, dan itu ditolak oleh iblis karena dia merasa lebih berharga, diciptakan dari api, Adam dari tanah. Karena dia merasa diri lebih berharga, tapi kok yang berharga disuruh menghormati yang tidak berharga. Itu yang dia tidak mau. Makanya kita harus ingat iblis itu pendengki. Iblis itu pendengki. Itu yang lupa. Jadi kayak dizikirkan gitu, baca-baca iblis pendengki, iblis pendengki. Itu supaya kita jadi ingat, itu tujuannya. Nah, Nabi Adam agak lalai di situ. Dan itu bukan Nabi Adam saja, kita manusia umumnya. Makanya supaya kita ingat, banyak-banyak berzikir tentang itu. Banyak-banyak ingat tentang, makanya kita selalu baca Quran, disuruh selalu awali dengan ta'awud. Supaya kita ingat siapa setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tahu dia adalah makhluk terkutuk, makhluk yang kita harus waspadai. Kalau kita tidak sering berzikir tentang siapa setan itu, lama-lama kita akan merasa setan itu kayak makhluk biasa yang kita boleh berteman dengan siapapun. Itu begitu akhirnya, itu yang bahaya. Nah, di sini kesalahan Adam sebetulnya karena sebab dia lupa
dan tidak waspada terhadap sifat lupanya. Itu begitu maksudnya. Oke, jadi intinya kan memang bisikan-bisikan itu perlu kita kenal ya Pak ya, yang membawa kita ke arah seperti ujub. Kemudian ini barang sebetulnya milik kita, kenapa kita jadi pelit gitu. Misalnya nih Ya, bisikan-bisikan seperti itu mungkin. Ya ya. ya Oke. itu kita harus ingat-ingat itu. Jadi Ya. pada dasarnya maksudnya fitrahnya manusia itu baik. Hmm. Orang-orang baik, nggak ada manusia yang jahat, nggak ada manusia yang kejam, sebetulnya begitu. Nggak ada manusia yang zalim sebetulnya. Yang ada adalah manusia yang lupa bahwa perbuatan jahatnya, perbuatan zalimnya lebih kepada memperturutkan maunya setan, memperturutkan bujuk rayu setan, sebetulnya itu. Ya. Baik, jazakallah khairan. Kurang lebih Ya,